Hai para pencari fakta. Siapa umat muslim yang tidak mengenal Ka'bah? Bahkan jutaan kalender dan gambar di seluruh dunia memajang tempat suci umat Islam ini. Sehingga yang belum pernah ke Ka'bah tentu tahu seperti itulah bentuknya. Nah, Ka'bah yang pada masa Nabi hanya diziarahi beberapa ratus orang, kini setiap tahunnya dibanjiri jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Namun, pernahkah kepikiran di benak kamu tentang fakta-fakta unik Ka'bah? Yuk kita simak ulasannya versi channel Fakta Populer. Ka'bah telah direkonstruksi beberapa kali. Ka'bah yang kini kita lihat tentunya tidak sama dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dari waktu ke waktu, Ka'bah mengalami rebuilding setelah tertimpa banyak bencana alam atau bencana buatan manusia. Salah satu rekonstruksi yang paling dikenal oleh umat muslim adalah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW menerima kerasulan. Nah, pada saat itu beliau mengatasi perkelahian antara klan mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, caranya beliau meletakkan batu itu ke jubahnya, di mana setiap orang dari semua klan dapat mengangkat ujung kain tersebut. Nah, sejak itu setiap beberapa abad sekali terjadi beberapa kali rekonstruksi. Nah, terakhir kali pada tahun 1996, di mana berbagai fondasi diperkuat dan atap baru ditambah. Sepertinya ini akan menjadi rekonstruksi terakhir karena teknologi modern telah memungkinkan konstruksi bangunan yang lebih kokoh dari sebelumnya. Tadinya Ka'bah berwarna-warni. Nah, kita telah terbiasa melihat Ka'bah dengan trademark warna kiswah hitam dengan garisan emas melintang, sehingga sulit membayangkan seperti apa sih Ka'bah kalau ada dalam warna lain. Namun sebenarnya tradisi ini dimulai sejak Khalifah Abbasiyah yang simbol kekhalifaannya saat itu berwarna hitam. Tapi sebelumnya Ka'bah ditutupi kain berbagai warna seperti hijau, merah, dan juga putih. Kuncinya dipegang oleh satu keluarga. Setelah Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah, kepada beliau diberikanlah kunci Ka'bah. Namun bukannya menjadikan kunci itu hak milik, sang Nabi justru menyerahkannya kepada Utsman bin Talha. Keluarga dan leluhurnya telah menjadi pemegang kunci Ka'bah turun-temurun selama berabad-abad. Nabi mengokohkan kedudukan mereka hingga akhir zaman dengan kata-kata berikut. Ambil ini, wahai Bani Talha, selama-lamanya hingga hari kebangkitan, dan kunci ini tidak akan direbut darimu, kecuali oleh penguasa lalim lagi sewenang-wenang. Melestarikan pesan Rasulullah, tidak ada satupun khalifah, sultan, bahkan raja, bahkan orang paling berkuasa di dunia yang mampu memasuki Ka'bah kecuali setelah meminta izin kepada keluarga kecil Mekah ini. Kamu bisa berenang di sekitarnya. Ka'bah terletak di dasar lembah sehingga ketika hujan deras, maka banjir akan melanda sekitar Ka'bah. Kadangkala apabila banjirnya parah, seperempat Ka'bah bisa terendam banjir dan jemaah harus tawaf sambil berenang-renang. Nah, ini terjadi terakhir pada tahun 96. Namun berbagai renovasi modern dan pencegahan banjir telah dilakukan oleh pihak Saudi juga, sehingga jemaah haji tidak perlu lagi khawatir tawaf dengan kebanjiran. Ada 2 buah Ka'bah. Tepat tegak lurus di atas Ka'bah di muka bumi terdapat replika Ka'bah di langit yang disebut Baitul Ma'mur. Saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Ka'bah ini. Sabda beliau, kemudian saya diperlihatkan Baitul Ma'mur atau rumah Allah. Saya bertanya kepada malaikat Jibril mengenainya dan ia menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur di mana 70.000 malaikat melakukan ibadah di sini perharinya. Dan ketika mereka pergi, mereka tak pernah kembali lagi ke sini. Hajar Aswad pernah pecah. Nah, tahukah kamu bahwa batu hitam Hajar Aswad dilapisi pelapis perak sekelilingnya? Dan mengapa itu terjadi? Hal ini terjadi gara-gara ulah sekte sesat ekstremis dari Bahrain yang disebut Karmatians yang mengeluarkan fatwa miring bahwa haji adalah perbuatan fasik. Tak cukup mengeluarkan fatwa, mereka juga membantai massal sekitar 10.000 orang jamaah haji saat itu. Tak hanya itu, sekte ini juga mengambil Hajar Aswad dan dibawa ke Arab Timur, kemudian Kufah dan di Irak. Hingga akhirnya mereka dipaksa untuk mengembalikan batu itu oleh Khalifah Abbasiyah. Ketika dikembalikan, Hajar Aswad telah pecah dan akhirnya pecahan-pecahan itu ditambal oleh pelapis perak.
Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa masih ada beberapa pecahan Hajar Aswad yang beredar di luar Mekah, namun entah di mana. Ka'bah seharusnya tidak berbentuk kubus. Ka'bah yang aslinya sebenarnya berbentuk balok persegi panjang, bukan kubus. Ketika Ka'bah dibangun ulang saat itu, orang-orang Quraisy juga membuat fondasi melingkar dengan bata sederhana yang meliputi area semisirkular disebut Hijr Ismail untuk menandai dimensi asli Ka'bah. Namun karena kekurangan dana, pembangunan itu tidak sampai selesai persegi panjang, sehingga Ka'bah pun berakhir dengan bentuk kubus. Kekurangan dana tersebut terjadi ketika orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah sebelum masa kerasulan. Mereka sepakat bahwa hanya uang halal yang digunakan untuk merenovasi Ka'bah. Walaupun menyembah berhala, mereka sangat menghormati Ka'bah, dianggap suci karena merupakan warisan Nabi Ibrahim. Nah, itulah beberapa fakta aneh tentang Ka'bah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan.